Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Nak Sahlan dibimbing doanya pagi hari ini. Iya, Ibu. Buat kawan-kawan semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama supaya pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Liza bisa kita terima dengan baik dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidna ilma. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa kita hari ini yang kita doakan semoga diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemudian ya, sebelum kita ini pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Agus Bu. Wahono. Agus Belum Wahono hadir, ada nggak? Bu. Belum hadir, Belum Bu. hadir. Ya, mungkin terlambat ya Nak ya. Kemudian Anissa Asra. Berdiri enggak, Bu? Ya, berdiri. Iya. Berdiri, teman-teman. Iya. Ibuku. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kemudian kita akan masuk pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk masuk pembelajaran pada hari ini ya, materi kita tentang pernikahan. Sebelum masuk materi pernikahan, kita membahas masalah pelajaran yang telah lalu, pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu kita tentang berpikir kritis ya. Tentang berpikir kritis ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 191. Di sana ya Nak ya, kemarin Ibu jelaskan ada membahas tentang ini ya, ulil albab. Masih ingat enggak Ririn dengan ulil albab? Apa yang maksud dengan ulil albab? Ulil albab itu apa? Pemimpin ilmu, Bu, ilmu, pintu ilmu. Ulil albab, pintu ilmu, Bu. Yang berakal, Bu. Oh, yang berakal, salahnya, Bu. Ulil albab itu orang masuk ya, Ibu Mansa. Apa yang maksud dengan ulil albab? Kaum yang berakal, Bu. Ya, orang yang berakal, orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Iya, pintar. Kemudian ya kita masuk pada materi hari ini tentang pernikahan ya Nak ya. Materi kita hari ini yaitu pernikahan dalam Islam ya. Pernikahan dalam Islam pada kelas kita ya, kelas 12 IPS 2. Pada KD ya, KD pada pernikahan dalam Islam 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. KD 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab pernikahan ini, siswa dapat mengetahui dan memahami yang pertama,
pengertian nikah, yang kedua dasar Ini semprotan. Semprot dulu ini juga. Nah, Kak ya keluar itu. masuk pada Kayaknya nggak usah pakai background, Bu Liza. ya. Iya, Bu Liza. Tinggal ngomong aja ibunya lagi. Ya, kita Bu Liza nggak lanjutkan ya, Bu ya. Iya. Iya. bagusnya Bu Liza masuk. nggak usah pakai background karena wajah Bu Liza kan nggak kelihatan. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. 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 Masuk pada tujuan pembelajaran ya. Dengan mempelajari bab ini, siswa dapat mengetahui dan memahami yang pertama pengertian nikah, yang kedua dasar pernikahan, yang ketiga hukum menikah, yang keempat rukun dan syarat pernikahan, yang kelima kewajiban dan hak suami istri, yang keenam memilih pasangan yang baik, yang ketujuh tujuan dan hukum menikah. Itu masuk pada tujuan pembelajaran kita materi pernikahan dalam Islam. Masuk pada pengertian nikah ya. Pengertian nikah secara bahasa menyatukan atau bertemu secara istilah, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dasar pernikahan ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 ya. Yang di sini ya yang menyatakan bahwasanya dengan adanya pernikahan menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Itu dibahas dalam Quran surah Ar-Rum. Kemudian hukum pernikahan di sana ada mubah, kemudian ada wajib hukum pernikahannya, kemudian hukum pernikahan yang ketiga yaitu sunnah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Rukun dan syarat nikah yang masuk dalam rukun nikah yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya ijab dan qabul. Sedangkan yang masuk dalam syarat ya, calon suami beragama Islam, kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang dalam ihram. Kemudian calon istri beragama Islam sama, tidak dipaksa, bukan muhrim, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram. Kemudian adanya wali nikah, syaratnya ya, mualaf, Islam dewasa, berakal sehat, laki-laki merdeka, adil dan tidak sedang ihram. Kemudian adanya 2 orang saksi, syaratnya Islam dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Wali itu harus ada pada saat menikah. Kemudian adanya ijab dan qabul. Kemudian ya masuk pada kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri, kewajiban suami diantaranya memberi nafkah, kemudian menyayangi, kemudian keluarga, kemudian membantu istri dalam tugas sehari. Kemudian kewajiban istri patuh dan taat pada suami, kemudian memelihara dan menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, kemudian bersikap hemat, cermat dan ridho terhadap suami. Kemudian hak suami ya ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat.
kemudian diminta izin oleh istri yang menghendaki keluar rumah, istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami, istri tidak boleh puasa sunnah dengan izin suami, selanjutnya mendapatkan pelayanan dari istrinya. Selanjutnya disyukuri kebaikan dan diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Kemudian ya hak istri mendapatkan mahar dari suami, kemudian ketiga mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal dan suaminya dari suaminya. Kemudian terakhir mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor memilih pasangan, satu agama, kemudian baik akhlak dan kepribadiannya, sikap fisik, mental dan ekonomi, kemudian berdoa pada Allah dan sholat istikharah, faktor memilih untuk pasangan. Kemudian tujuan dan hikmah pernikahan. Tujuan dan hikmah pernikahan, pertama melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Menikah adalah ibadah. Yang kedua mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina rasa kasih sayang. Yang ketiga memenuhi kebutuhan seksual halal dan suci serta memperoleh keturunan yang sah. Yang keempat doa kepada Allah dan sholat istikharah. Itu tujuan dari pernikahan. Itu ya materi kita hari ini. Sesudah Ibu jelaskan tadi tentang materi kita ya, pada anak-anak mungkin langsung ada permasalahan ya, permasalahan yang ingin diketahui, silahkan ditulis di kertas kemudian dikumpulkan di atas meja Ibu. Silahkan ditulis, Ibu tunggu sekarang. Sudah, Bu. Saya sudah nulis, Bu. Dikumpul. Ya, Bu. Dikumpul di atas meja Ibu. Sudah semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Misalnya permasalahannya sudah ada ya, sudah ditulis semua, sudah dikumpul di atas meja Ibu. Kemudian ya kita akan bagi kelompok. Kelompoknya terbagi menjadi 3 ya. Ibu bacakan. Kelompok 1 Idman, Dendi, Rahmi, Filki itu ya, Kuryatul Amani, M Sahlan, Ririn, Deni, Nun Lestari dengan Peta Murni. Itu sudah Ibu bagi ya kelompoknya ya. Iya, Permasalahannya ya yang sudah kalian tulis permasalahannya, coba siapkan pena, kemudian siapkan buku. Sudah, Bu. sudah, Bu. Ya. Kelompok 1 ya. Permasalahan yang muncul ya yang akan kalian diskusikan, bagaimana hukuman bagi seseorang dikatakan haram itu bagaimana, itu untuk kelompok 1. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Rumah pernikahan bagi seseorang sesuai dengan Quran surah Ar-Rum surah 30 ayat 21. Kelompok 3 ya permasalahan yang ditulis oleh teman kalian ya yang akan didiskusikan. Rukun yang masuk rukun nikah ya, yang masuk ke dalam rukun nikah diantaranya mempelai laki-laki. Nah di sini pertanyaannya, bagaimana kalau mempelai laki-lakinya itu masih berumur 15 tahun? Silahkan ya, tadi kan sudah dibagi kelompok, kemudian permasalahan yang muncul tadi sudah Ibu bacakan, kemudian silahkan didiskusikan. Ibu kasih waktu ya 15 menit. Kita bantu juga Pak Tugas kita Sahlan. Oke, kan diskusi kita, Rin. Waktunya sudah Ketua selesai. kelompok 1 Sudah, Bu. Idman. Sudah Sudah selesai. Sudah selesai, Bu. Kalau diskusinya sudah selesai, coba dipresentasikan ke depan
Ya, yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 diketuai oleh Itman, Bu. Itman. Iya, Pak Itman. Itman, bacakan Kok saya ter hasil saja yang kelompoknya. kelompok. Baik, Bu. Ketua kelompok nanti nunjuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang permasalahan yang Ibu berikan tadi. Ya, tolong Ibu Fatma bacakan apa soalnya tadi. Biar Ica yang membacakan. Oh, Ica, ya Fatma Ica. lagi izin. Ya. Soalnya begini, bagaimana hukum pernikahan bagi seseorang yang dikatakan haram? Ya, dikatakan haram apabila orang laki-laki yang sudah seperti ketika setelah menikah sang suami ingin menyiksa dan atau menghabisi harta dari wanita itu sendiri, atau dikatakan haram wanita yang menikahi seorang suami yang pemabuk. Itu juga diharamkan. Kerjanya pemabuk atau gila. Sudah jelas laki-laki itu gila, dinikahi juga. Itu haram itu. Itu, Bu. Makasih. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham terhadap permasalahan yang diungkapkan oleh kelompok 1? Ada, Bu. Sahlan, Bu. Agus, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa dulu ini, Bu? Agus dulu. Kan yang bilang Halo. jelas Agus. Itman belum Iya. bilang jelas. Jangan marah. Apa yang belum jelas? Ya, kepada Agus Pak Roy, tensi. kepada Saudara Rois. Pak Itman. Yuk, Ya, bertanya. boleh. Nikah yaitu umur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang diperbolehkan menikah itu berdasarkan undang-undang tersebut yang sudah berusia 19 tahun. Sedangkan yang berusia 15 tahun itu kalau diibaratkan usia anak sekolah itu baru umur kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Artinya dia belum bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri saja, dia belum bisa, apalagi mau menikah dan berusaha bertanggung jawab untuk istrinya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kawan-kawan kelompok saya yang bisa membantu, silahkan dilanjutkan. Ada tambahan untuk Gus Nelly mungkin? Untuk menambahkan diskusinya. Enggak, Pak. Saya kelompok 2 tadi. Kelompok 2 ya. Ririn, ada yang mau ditambahkan? Rita. Peta Murni, mungkin Cukup, Bu, mungkin. cukup ya. Ya, Cukup untuk kawan-kawan dari kelompok 1 atau 2 yang mau bertanya, Iya, kami persilakan. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang belum paham atau ada yang akan ditanyakan kepada kelompok 3? Ya, Bu. Ada? Ada. Ya. Ya, Gus, silahkan. Jangan minta tambah nilai lagi, Gus. Udah Nilainya sampai ke sudah- loteng nih nilai Agus. Tak tambah duit aja untuk ke kantin nanti, Bu. Boleh. Boleh. Coba. Pertanyaan untuk kelompok 3. Ya. Teman-teman punya tetangga enggak sih? Punya. Nah, Masa Pernah hidup nggak seperti ada tetangga, ada nggak tetangga yang menikah di bawah usia 17 tahun? Tidak Ada, ada. Gus. Ada? Ada. Ada. Ya, Oke.
Biasanya menikah di bawah usia 17 tahun. Kenapa? Biasanya karena terjadi Banyakan sesuatu NBC. yang tidak diinginkan. Itu Iya. Sip. Ini benar-benar Pertanyaannya apa belajarnya ini? keren ini. Itu baru pertanyaan pematik. Pertanyaan sesungguhnya seperti ini. Ya, silakan. Dari sudut pandang agama Islam, bagaimana hukumnya menikahkan anak yang sedang hamil? Nah, Iya. Apa ya? nilainya bagi dua. Yo. Ya, Menurut KHI, hukum kompilasi Islam tentang pernikahan, wanita yang hamil itu boleh dinikahkan, tetapi dengan orang yang menghamilinya. Nah, jadi boleh hukumnya. Tetapi kalau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka hukumnya tidak sah dan dilarang. Kemudian masalah sah dan tidaknya hukum pernikahan ya itu ditentukan oleh rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Asalkan pernikahan itu sesuai dengan rukun dan syaratnya pernikahan maka sah. Sedangkan kaul yang kuat menurut para ulama, zina itu bukanlah suatu penghalang sahnya suatu pernikahan. Sehingga dalam KHI ya, kitab hukum hukum kompilasi Islam dalam pernikahan itu hukumnya boleh. Catatannya adalah yang menikahi wanita hamil tersebut adalah orang yang menghamilinya. Itu tambahannya, Kak Agus. Tambahan sedikit juga. Ya, boleh menambahkan. Tidak perlu menurut hukum fikih barangkali yang lain anaknya lahir dinikahkan kembali apabila nikahnya sudah sah. Karena tadi yang disampaikan Rois hilang suaranya Sahlan. Tadi Sahlan belum sarapan. Saya juga mau menambahkan. Teman semua bisa kita mengerti bersama-sama. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dikasih aplaus untuk kelompok 3. Ya. Pada pertemuan hari ini ya, semangat semua, diskusinya aktif, kemudian diskusinya hidup ya. Itu tadi permasalahan yang muncul ya di kelas ini, kemudian sudah kita presentasikan, sudah ada jawabannya. Kemudian ya untuk Rois Junaidi, Rois masih ada enggak? Rois ada? Ya, coba Rois simpulkan ya, simpulkan dari materi kita pernikahan dalam Islam. Coba. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan itu adalah berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan. Mengikat perjanjian yang didasarkan. Ya, terima kasih ya untuk Rois. Kemudian ya, sebelum kita akhiri karena waktu kita sudah mau habis ya, Ibu akan mengirimkan kuisis
semua, nilainya sudah ada ya, sudah masuk semua. Kemudian ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita masih membahas masalah pernikahan dalam Islam. Yang kita bahas yaitu ya macam-macam pernikahan. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kita belajar untuk minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.